Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Meliana Damayanti di Hukum Tata Negara. Nah, kali ini materinya cukup panjang tentang perubahan sistem pemerintahan, perkembangan konstitusi, dekret presiden, serta reformasi perubahan Undang-Undang Dasar 45. Panjang banget ini. Materi yang cukup panjang karena kita tidak lepas dari sejarah ya. Baik, saya coba untuk menjelaskan semampu saya. Baik, pengertian sistem pemerintahan. Sistem adalah satu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang punya hubungan fungsional. Sementara pemerintahan adalah lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sehingga sistem pemerintahan adalah satu kebulatan atau keseluruhan utuh dari komponen legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing mempunyai fungsi dan wewenang tersendiri. Kita akan lihat bagaimana sistem pemerintahan monarki. Monarki itu monarki merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang monark atau raja. Sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia, sehingga pada kurun abad ke-19 terdapat 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi kemudian menjadi turun di angka 240 di abad 20. Sedangkan pada dekade ke-8 abad ke-20 hanya 40 tahta saja yang masih ada dan satu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Kemudian ada dibedakan dalam 3 macam, yaitu republik absolut, pemerintahan bersifat diktator, hukum dimanipulasi hingga mendukung kekuasaannya. Contohnya pada Jerman masa Hitler, Italia pada Mussolini, dan Spanyol pada masa Jenderal Franco. Kemudian pada zaman modern ini ada 5 monarki mutlak, yaitu Arab Saudi, Brunei, Switzerland, Oman, dan Qatar. Di mana Arab Saudi ada Raja Abdullah bin Abdul Aziz, gitu ya. Kemudian Brunei ada Sultan Hasan al-Bolkiah, Switzerland ada Raja Maswati, ada di Oman ada Sultan Qaboos, dan Qatar ada Emir Hamad, gitu ya. Kemudian ada monarki konstitusional. Konstitusional berdasarkan partisipasi rakyat dibatasi. Kemudian monarki parlementer. Dalam pemerintahan parlementer, kekuasaan tertinggi di tangan parlemen. Jatuh tegaknya pemerintah bergantung pada kepercayaan parlemen kepada para menteri. Raja tidak memegang pemerintahan secara nyata, tetapi para menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas. Baik, selanjutnya republik adalah sebuah negara di mana pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, atau sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah yang berasal dari bahasa Latin res publica atau urusan awam yang artinya kerajaan milik serta dikawal oleh rakyat. Republikalisme adalah pandangan sebuah republik merupakan pemerintahan terbaik, di mana republikanisme ini mengarah pada ideologi dari banyak partai yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari partai tersebut diantaranya mempunyai akar dan anti monarki. Untuk kebanyakan partai Republikan hanya sebuah nama dan dari partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka mempunyai sedikit keserupaan selain dari mereka. Sistem pemerintahan republik dibagi 3 macam, republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Ya. Kemudian federal, serikat, ini banyak contohnya kayak di Inggris, kemudian di Amerika gitu ya. Sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintah pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional.
Dalam sebuah federasi, setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja dan kelebihan sebuah negara kesatuan adanya keseragaman antar semua provinsi. Nah, kita pegang yang negara kesatuan. Federasi mungkin multi-etnik atau melingkupi wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan satu keharusan. Federasi biasanya ditentukan oleh sebuah persetujuan awal antar beberapa negara bagian yang berdaulat. Jadi kalau federasi dia punya walaupun otonomi, itu punya kekuasaan yang lebih gitu ya. Misalnya ada presidennya, bukan, ada polisinya sendiri maksud saya. Ada polisi bagian dari negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia kan kita nggak pakai federasi, walaupun kita punya dekonsentrasi, asas dekonsentrasi dalam desentralisasi juga dalam pemerintahannya, gitu ya, sehingga desa ataupun kabupaten dia punya otonomi sendiri, tetapi tidak diberikan seluas-luasnya seperti federasi. Kemudian ada otoritarisme, otoriter gitu ya, lebih kepada otoriter adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan. Nah, ini kontras dengan individualisme dan demokrasi. Dalam politik, sebuah pemerintahan otoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pimpinan gitu ya. Kemudian dia juga menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa melalui sistem demokrasi atau melalui pemilihan umum. Jadi kalau otoriter itu biasanya nggak ada demokrasi, karena kalau demokrasi kan diambil suara terbanyak. Nah, kalau otoriter nggak ada peluang itu. Nah, yang memakai sistem otoriter itu adalah Thailand, Myanmar, Iran, dan juga Korea Utara. Kritik terhadap otoriter itu, kekuasaan merupakan faktor penting dalam kehidupan. Dengan penggunaan kekuasaan yang baik dan tepat, maka banyak yang dapat diselesaikan dari berbagai prestasi yang dicapai. Kesalahan dari otoritas dan para penganutnya ialah memandang kekuasaan bukan sebagai sarana, melainkan tujuan sendiri. Kemudian pemutarbalikan pemahaman tentang kekuasaan sebagai sarana menjadi tujuan yang mengakibatkan penggunaannya tidak pas atau hasilnya menjadi sempit dan sebatas tanggung jawab kewenangan komunikasi, di mana hanya satu arah gitu ya. Kemudian permainan kekuasaan merajalela. Jadi banyak kasus korupsi tetapi tidak bisa diungkap. Kemudian bagaimana dengan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dan mengambil keputusan dalam mengubah hidup mereka. Kebanyakan negara demokrasi modern dan seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ciri pemerintahan demokrasi dalam perkembangannya adalah adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, adanya pengakuan, penghargaan, maupun perlindungan terhadap hak asasi, adanya persamaan bagi seluruh warga negara, dan lembaga peradilan kekuasaan kehakiman yang independen, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, adanya media massa yang bebas menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Kemudian ada pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Kemudian adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman. Nah, ini salah satu survei yang dilakukan gitu ya, The Economy Intelligence Unit menggambarkan Indonesia itu slow demokrasi gitu ya. Ada demokrasinya gitu ya, dan ini sudah pada tataran 6-7% dari penduduk yang ada. Sejak pemberlakuan masa Jokowi itu sudah naik sampai 6%.
Sebelumnya masih di angka 20 sampai 30%, ya, partisipasi dalam demokrasi. Kemudian juga ada sistem pemerintahan sekuler. Sekuler itu apa? Dia membatasi gitu ya, terpisah dari agama dan kepercayaan terhadap pemerintahannya. Gitu. Jadi tidak memasukkan agama dalam konsep sistem pemerintahan. Nah, ini dilakukan oleh Kanada, India, Prancis, Turki, dan juga Korea Selatan. Nah, ini juga ada yang sistem negara berdasarkan agama. Saya Tuhan, Dewa, God, kami sama gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Contohnya ini negara Uni Eropa, Emirat Arab maksudnya, Uni Emirat Arab gitu ya. Ini menerapkan tentang agama gitu ya, dan sebagainya. Nah, kerjasama antar agama itu juga ada beberapa negara yang mencoba gitu ya, tetapi belum bisa memenuhi semuanya. Nah, ini mulai diadakan adanya dialog antar agama. Nah, pengelompokan yang mudah untuk teman-teman pahami ini adalah sistem parlementer, misalnya Inggris, Jepang, Belanda, Singapura, dan Malaysia, sistem presiden Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, serta sebagian besar Amerika Tengah. Kemudian sistem campuran itu Perancis. Dia ada rajanya dan juga ada PM-nya, ada parlementernya. Perbandingan sistem pemerintahan karena disesuaikan dengan kondisi sosial politik budaya di negara yang bersangkutan. Kalau di Prancis itu hak privasi anak sangat diutamakan, sehingga foto-foto anak-anak artis itu biasanya diberi stiker matanya gitu, jadi tidak full mukanya gitu ya, karena menjaga privasi dari anak-anak tersebut. Ini salah satu sistem pemerintahan di Prancis. Nah, kemudian bagaimana perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan faktor sejarah maupun faktor ideologi. Nah, kalau berdasarkan faktor sejarah, Prancis itu parlementer gitu ya, negara dalam hubungan sejarah, negara yang dijajah ini ya, Kamerun, Kaledonnya Baru, Kamboja gitu ya. Kemudian yang Inggris itu Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru. Dia punya influence, pengaruh yang besar. Rusia juga ada, Korea Utara, Vietnam, RC itu ada nuansa Rusianya gitu ya, presidensial Rusia. Kemudian berdasarkan ideologi, Amerika Serikat dan Uni Soviet masih merupakan ideologi yang kental gitu ya. Kalau ideologi itu dia punya ide dan juga bagaimana mengembangkan ide itu. Nah, Amerika, Uni Soviet dia punya konsep terkait ideologi kapitalis maupun sosialis. Ya. Nah, di Amerika, parlementernya itu ada badan perwakilan dan juga ada senat untuk pemilihan umum. Kemudian nanti Mahkamah Agungnya ada secara tetap. Kemudian ada presiden itu pemilihan umum. Oke, jadi untuk Kongres dan juga presiden itu dilakukan rakyat yang memilih. Checking power with power gitu ya. Nah, ini yang dilakukan di Amerika. Tetapi dia juga ada senat. Senat itu perwakilan dari negara bagian yang federasi tadi ya. Kalau di sistem Inggris parlementer ini nggak boleh ada raja, keluarga raja nggak boleh masuk dalam pemerintahan, dia nggak boleh milih, nggak boleh dipilih gitu ya. Jadi yang di luar kerajaan lah yang masuk dalam bagian menteri maupun perdana menteri ya, nanti dipilih oleh rakyat. Nah, sistem pemerintahan di Cina seperti ini ya, ada
ketua, ada komisi tetap, kemudian ada kongres rakyat nasional, ada kongres rakyat. Ya, jadi ini antara lain sistem kebijakan di RRC. Daerah otonomi Mongolia, ada suku Mongol, ada Guangxi, ada Shuang, gitu ya, ada Uyghur, gitu ya. Nah ini adalah daerah yang memiliki otonomi sendiri di RRC, Cina. Ya. Kemudian sistem pemerintahan di Prancis, presiden punya kedudukan yang kuat karena dipilih oleh rakyat dan kemudian jabatannya 7 tahun. Konsep di Indonesia itu kan akan dirubah wacana ya, presiden itu menjadi 8 tahun. Ini atas berbagai banyak pertimbangan, saya nggak tahu apa kelanjutan dari konsep wacana yang digelontorkan pemerintah bahwa presiden bisa diangkat sebagai dengan jangka waktu 8 tahun itu sudah fix atau belum. Tapi ini masih wacana ya, yang ada di masyarakat. Kemudian sistem pemerintahan India seperti ini. Badan eksekutifnya, kemudian ada presiden dipilih dengan jabatan 5 tahun gitu ya. Kemudian ada model kabinet government. Sistem pemerintahan Iran ya, ada religi dan juga demokrasi. Ada imamah gitu ya. Imamah itu seperti khalifahnya gitu ya. Kemudian penunjukan Tuhan, penerimaan umat, dan juga ada wilayah al-faqih Republik Iran, wali al-faqih gitu ya. Nah ini kemudian nanti ada imamnya menurut versi Syiah Iran. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan setelah amandemen, maka ini teman-teman harus lihat ya, kita masih pakai negara hukum baik sesudah ataupun sebelum. Kemudian sistem konstitusional masih tetap dipakai. Kekuasaan tertinggi yang tadinya di MPR tidak lagi ada di MPR secara mutlak gitu ya, karena posisinya sudah sama. Sehingga kalau teman-teman pahami tata urutan perundang-undangan gitu ya, itu kan ada yang hilang. TAP MPR pernah hilang dari susunan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian ada lagi ya. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR gitu ya. Ini juga sama. Kemudian menteri juga pembantu presiden, jadi dia tidak bertanggung jawab kepada DPR dan kekuasaan tidak terbatas. Nah, hampir mirip lah ya. Sebelum amandemen dan sesudah amandemen hanya ada beberapa perubahan sedikit terkait kedudukan MPR. Kelebihannya ada supremasi hukum gitu ya, masih ada oknum aparat yang belum bekerja secara profesional karena masa sebelum amandemen itu adanya fungsi ABRI, jadi ABRI bisa masuk sebagai bagian dari pemerintahan. Nah ini yang tidak dibolehkan. Jadi kalau mau terjun ke politik maka dia harus melepaskan atribut ketentaraannya, bukan tentara aktif gitu ya. Nah, kemudian juga ada perubahan di anggota DPR gitu ya. Ada utusan daerah dan juga utusan golongan. Jabatan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Kemudian jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil dengan program yang lebih lancar. Pada menteri tidak terdiri dari orang yang jujur. Program tidak berjalan efektif dan populis atau berpihak kepada rakyat. Ini yang terjadi setelah reformasi gitu ya, karena terlalu banyak perubahan-perubahan. Ini periodisasi dari sistem pemerintahan pemerintahan Indonesia. Jadi sebelum kemerdekaan, ya belum ada lah ya penentuan karena belum bisa menentukan mana pemerintahan yang berdaulat. Kemudian 1945 sampai 49 sudah ada dan memakai presidensial parlementer. 1949 sampai 50 parlemen yang semu.
dengan konstitusi RIS gitu ya, bukan lagi Undang-Undang Dasar 45. Kemudian 1950 sampai 59 Undang-Undang 50 dengan parlemen dan bentuk negaranya adalah federasi. 1959 sampai 66 parlementer dengan bentuk kesatuan. 1966 sampai 98 presidensial, bentuknya kesatuan dan juga republik. Era reformasi, presidensial, kesatuan dan juga republik dengan Undang-Undang 45 yang telah diamandemen. Jadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia sudah mengalami banyak sekali perubahan ya, dan perubahan itu sesuatu yang nyata gitu. Jadi kalau sampai ada yang bilang NKRI harga mati, kalau untuk anak hukum nggak bisa diterima secara mutlak gitu ya, karena perubahan itu pasti terjadi. Ketika masyarakat tidak menginginkan lagi atau bisa berubah, maka ya bisa berubah gitu. Ya kan kita lihat secara secara faktanya berdasarkan sejarah Indonesia, perubahan itu nyata kok di hadapan kita. Gitu, sehingga untuk sementara ini memang masih NKRI gitu. Tapi ketika nanti berubah karena kondisi, karena kebutuhan masyarakatnya berganti, itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu maksudnya. Jadi tetap kita tuh harus open mind gitu ya, menerima perubahan-perubahan yang nyata dan perubahan-perubahan yang memberikan perbaikan, bukan settle hanya di posisi tertentu. Karena kita lihat nih sejarahnya gitu ya, perubahannya banyak kok, sudah sampai 7 perubahan. Gitu ya. Dan kalau itu diperlukan, kenapa enggak? Ini teman-teman bisa mengamati gitu ya dari bagan yang saya buatkan ini. Di masa reformasi ada Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati, SBY masa pertama, SBY masa kedua, gitu ya. Nah ini koreksi-koreksi juga gitu ya. Nah ini juga sebagai ciri-ciri dari presiden itu eksekutif yang memimpin kabinet gitu ya, dipilih melalui pemilu, tidak punya wewenang membuarkan legislatif atau DPR gitu ya. Nah ini juga kekuasaan legislatif Indonesia berada di MPR yang terdiri dari DPR dan juga DPD. Kekuasaan presiden ini nanti banyak dibahas oleh Pak Alan ya, konsep-konsep kekuasaan presiden, lembaga-lembaga itu menguasai apa aja, bentuk legislatif gitu ya. Ini saya hanya menggambarkan sedikit saja. Kemudian ketika tahun 46 gitu ya, kita bayangkan Indonesia masih dalam penataan gitu ya, maka banyak sekali corak yang ditawarkan gitu, sampai inilah suasana sidang KNIP gitu ya, di mana ada Bung Hatta di sana gitu ya, untuk mencirikan corak presidensil di 4 Agustus sampai 20 Agustus 1949. Komite Nasional Indonesia Pusat ini disetujui oleh pemerintah tanggal 14 November 45, bahwa sistem parlementer dan sistemnya adalah presidensial. Ini proses yang teman-teman juga harus pahami gitu ya, bahwa Indonesia itu mengalami banyak sekali perubahan dan ini adalah bagian kedewasaan dari Indonesia. Ini secara rinci saya sedikit mengulang gitu ya tentang sejarah KNIP sampai pembentukan dari parlementer itu sendiri. Ya. Pelaksanaan sidang dilatar belakangi adanya petisi yang dilakukan Sultan Syahrir yang berisi desakan perubahan sistem pemerintahan. Syahrir lebih memilih sistem parlementer dan bukan presidensil. Menurutnya, selain karena kekuasaan
terlalu besar melalui sistem presidensial. Setidaknya dalam praktek waktu itu, sistem parlementer diyakini lebih cocok dengan kondisi Indonesia yang memiliki beragam ideologi, paham, serta pandangan politik. Sidang pertama KNIP ini berjalan sangat gaduh. Meskipun begitu, sebagaimana sudah direncanakan, pokok utama perdebatan menyangkut wewenang KNIP itu sendiri. Dalam suasana gaduh itu berhasil direkomendasikan perluasan tugas dan wewenang yang tercermin dalam Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tertanggal 16 Oktober 1945, bahwasannya Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta pekerjaan KNIP sehari-hari berhubungan dengan gentingnya yang dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka, yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia. Partai yang dibentuk masa 45-46 adalah ada Masuni, PKI, PBI, gitu ya, PRJ, Partai Rakyat Jelata, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, kemudian Parsi, Partai Sosialis Indonesia, Paras itu Partai Rakyat Sosialis, gitu ya. Semuanya punya kepentingan mereka. Di tengah pendirian berbagai partai itu, Badan Pelaksana KNIP mengusulkan agar Menteri bertanggung jawab kepada BPR. Menurut sistem pemerintahan adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Usulan ini kemudian disetujui sebagai maklumat yang menandai lahirnya sistem parlementer dan berakhirnya sistem presidensial. Jadi perubahan-perubahan itu nyata. Dan kita melihat tadi karena kondisi waktu itu, ya, sehingga terjadi perubahan itu, maka sebagai ahli hukum, gitu ya, nggak boleh kita hanya berpaku pada hal tertentu saja. Kita harus melihat bagaimana perkembangan dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya udah nggak mau, kenapa harus dipertahankan? Gitu ya. Nah itu juga menjadi open mind, tapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ini kabinetnya, kabinet presidensial 2 September sampai 14 November, jadi cuma sebentar. Gitu. Kemudian kabinet Syahrir 14 November 45 sampai 12 Maret 46, kabinet Syahrirnya sampai 27 Juni 1947. Kemudian kabinet Amir, kabinet Hatta, kabinet Darurat, dan kabinet Hatta kedua. Ya. Demikian uraian yang cukup panjang dari perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat membaca materi-materi yang diberikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.